Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Auliani Andari, NIM 013, Alfaranda Diva Pratama, NIM 028, Naura Bilbina Najira Rifki, NIM 122, Aldino Yoga Pratama, NIM 164. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian dan sejarah OSI. OSI singkatan dari Open System Interconnection adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak pada satu komputer berpindah melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lain. Jauh sebelum kita mengenal komputer, khususnya di Indonesia, pada era tahun 70-an, staf ahli di berbagai perusahaan software seperti Digital dan IBM serta perusahaan besar lainnya telah mengembangkan arsitektur jaringan dalam bentuk model. Kemudian hal ini tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol dan format data yang dibuat oleh masing-masing perusahaan atau developer. Sehingga pada era tahun 80-an, ISO International Organization for Standardization mengatasi masalah tersebut dengan membuat model arsitektur jaringan yang disebut OSI. Model referensi OSI. Yang pertama physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang layers. Ada dua layers, yaitu ada host layers dan media layers. Host layers itu adalah menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Kalau media layers itu mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Jadi itu perbedaannya, host layers itu dia lebih ke menjamin pengiriman data secara akurat. Jadi lebih ke pengirimannya kalau host layers. Sedangkan media layers itu lebih ke pengontrolan pengiriman pesan secara fisik. Gitu. Itu perbedaannya. Kalau host layers itu ada 4 layers pendukungnya, yaitu ada application. Application itu fungsinya yang sering saya rasakan dan sering saya lihat juga itu lebih ke si penggunanya itu interaksi lewat software gitu. Itu yang paling sering saya rasakan gitu. Untuk presentation itu dari fungsionalnya ya, itu lebih ke pengemasan data diri dari sisi aplikasi. Untuk session, layer session itu fungsinya lebih ke mendefinisikan pembuatan koneksi. Maksudnya koneksi di sini itu adalah koneksi internet, yaitu koneksi jaringan. Sedangkan transport fungsinya itu lebih ke pemecahan data menjadi paket data. Gitu, nanti sisanya baca sendiri ya, soalnya ada banyak fungsi-fungsinya, nggak hanya yang dibicarain di sini aja gitu. Sedangkan media layers itu ada tiga layers pendukung, yaitu network, data link, physical. Network itu fungsinya lebih ke membuat header untuk paket internet protokol. Untuk data link fungsinya lebih ke penyajian formal data lapis fisik. Dan untuk yang terakhir physical itu lebih ke pertukaran data secara fisik. Sebenarnya ini kan fungsinya banyak ya. Nanti kan filenya juga ditampilin, nanti kalian bisa baca sendiri gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu TCP atau IP. Kepanjangan dari TCP atau IP adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pengertian TCP atau IP tak bisa lepas dari fakta bahwa terdapat dua jenis protokol yang digunakan dalam jaringan ini, yaitu protokol TCP dan protokol IP.
Pengertian TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Yang kedua, slide selanjutnya, fungsi TCP atau IP. Fungsi TCP atau IP adalah menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar dapat melakukan komunikasi dalam jaringan internet. Namun, TCP atau IP juga memiliki fungsi lain yang diantaranya mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, mengirim file atau berkas terenkripsi. Yang kedua, memungkinkan melakukan fitur name server. Yang ketiga, penggunaan data masuk akses dengan cara remote login di komputer lain ketika terkendala jarak. Yang keempat, menjalankan perintah massal pada produk yang sama di semua perangkat yang tergabung dalam jaringan. Yang kelima, menerima atau mengirim komputer mailing. Yang keenam, melakukan sharing file dengan memanfaatkan fitur network file system. Slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara kerja dari TCP/IP. Cara kerja dari TCP/IP itu ada 3. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan dan kecepatan transmisi. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. Kemudian, cara kerja yang kedua yaitu paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dalam hal ini, paket data bisa melewati cukup banyak router tergantung besar kecilnya jaringan itu sendiri. Bisa dibilang pengiriman dilakukan secara estafet. Router 1 akan mengirim paket ke router lain yang terdekat hingga akhirnya sampai di tujuan. Kemudian yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing. Mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data sehingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai layer dari TCP/IP. Yang pertama ada application layer atau lapisan aplikasi, merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutannya. Kemudian yang kedua ada transport layer. Transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan dengan lancar. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Layer yang ketiga yaitu network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pada prosesnya, network layer memecah data yang akan dikirim sesuai ukuran media yang akan dilalui. Pecahan data tersebut yang kemudian di-cover hingga akhirnya dikirimkan ke alamat tujuan berdasarkan IP address dan jalur paketnya masing-masing. Baik, yang terakhir ada network interface layer atau lapisan antarmuka jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Yang kemudian sinyal tersebut selanjutnya dikirimkan melalui media kabel tembaga atau nirkabel.